Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bahan Pangan, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Adila Fatinah, Adinda Berliana, Adristi Banu Laksmi, Afifah Najmi, Aldania Fitya Maharani, dan Alsya Farinka. Yang pertama akan dibacakan oleh Adinda Berliana. Slide. Latar belakang dari pokok pembahasan kali ini adalah Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ribuan pulau dengan tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Indonesia memiliki beragam pangan lokal yang berpotensi sebagai sumber pangan alternatif dan perlu dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan antara lain seperti jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Umbi-umbian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah, misalnya ubi, ubi kayu, ubi jalar, kentang, garut, dan lain-lain. Umbi-umbian memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, namun saat ini pemanfaatannya masih tergolong rendah, padahal tingkat produksi umbi di Indonesia cukup tinggi. Slide. Yang pertama dibahas adalah umbi kentang. Jenis dari kentang. Kentang atau bernama Latin Solanum tuberosum Linn merupakan salah satu umbi-umbian yang banyak digunakan sebagai sumber karbohidrat atau makanan pokok bagi masyarakat dunia setelah gandum, jagung, dan beras. Kentang terdiri dari beberapa jenis dan beragam varietas. Jenis-jenis tersebut memiliki perbedaan bentuk, ukuran, warna kulit, daya simpan, komposisi kimia, sifat, pengolahan, dan umur panen. Berdasarkan warna kulit dan daging umbi, kentang terdiri dari 3 golongan, yaitu kentang kuning, kentang putih, dan kentang merah. Kentang putih. Kentang putih memiliki varietas Donata, Radosa, dan Sebago. Varietas kentang merah terdiri dari Red Pontiac, Arca, dan Desiree, sedangkan kentang kuning memiliki beberapa varietas yaitu Patrones, Catella, Cosima, Cipanas, dan Granula. Jenis kentang yang paling digemari adalah kentang kuning karena memiliki rasa yang enak, gurih, empuk, dan sedikit berair. Morfologi dari kentang. Daun tanaman kentang rimbun dan terletak berselang-seling pada tanaman, berbentuk oval agak bulat dengan ujung yang meruncing dengan warna daun mulai dari hijau muda, hijau tua hingga kelabu. Batang kentang berbentuk persegi 4 atau tergantung varietasnya. Batang kentang tidak berkayu dan bertekstur agak keras dengan permukaan batang halus, umumnya akan roboh bila terkena angin. Warna batang umumnya hijau tua dengan pigmen ungu. Batang bercabang dan setiap cabang ditumbuhi oleh 4-3 daun yang rimbun. Ruas batang tempat tumbuhnya cabang mengalami penebalan. Batang berfungsi sebagai jalan jadhara dari tanah ke daun dan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tanaman yang lain. Akar kentang. Tanaman kentang memiliki perakaran tunggang dan serabut. Akar tunggang menembus tanah sampai kedalaman 45 cm, dan akar serabut tumbuh menyebar ke arah samping. Akarnya berwarna keputih-putihan dan kecil. Di antara akar-akar tersebut akan ada yang berubah bentuk dan berubah fungsi menjadi bakal umbi yang selanjutnya disebut sebagai umbi kentang. Akar tanaman berfungsi menyerap zat hara dan untuk memperkokoh berdirinya tanaman. Bunga.
Tanaman kentang ada yang berbunga, ada yang tidak, tergantung varietasnya. Warna bunganya pun bervariasi. Bunga kentang berjenis kelamin dua atau biasa disebut dengan bunga sempurna. Bunga yang telah mengalami penyerbukan akan menghasilkan buah dan biji. Buah kentang berbentuk bulat dan di dalamnya terdapat banyak biji. Berikut adalah komposisi kimia dari kentang. Slide. Umbi kentang tidak mengandung lemak, kolesterol, namun mengandung karbohidrat, sodium, protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi, serta kandungan vitamin B yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beras. Tingginya kandungan karbohidrat menyebabkan umbi kentang dikenal sebagai bahan pangan yang dapat menggantikan bahan pangan penghasil karbohidrat lain seperti beras, gandum, dan jagung. Kandungan karbohidrat pada kentang mencapai sekitar 18%, protein 2,4%, lemak 0,1%, serta kandungan vitamin C sebesar 31 mg per 100 gram. Kandungan gizi lainnya pada kentang adalah kalsium dan fosfor yang bermanfaat untuk pembentukan tulang dan gizi. Itu juga mengandung zat besi yang bermanfaat dalam pembentukan hemoglobin. Energi yang diperoleh dari 100 gram kentang adalah sekitar 80 kilokalori. Cara penyimpanan kentang. Samadi mengemukakan bahwa kerusakan lepas panen pada kentang dapat terjadi akibat gangguan fisiologis seperti penguapan dan pernafasan, bertunasnya umbi, dan umbi menjadi kelewat masa. Akibat gangguan fisiologis, umbi kentang mengalami penyusutan baik berat, bahan, maupun gizi. Untuk mencegah kerusakan lepas panen tersebut, maka harus diperlukan teknik penyimpanan yang benar. Ada banyak cara penyimpanan yang dapat dilakukan agar kualitas umbi tetap baik sampai beberapa waktu. Pada prinsipnya, teknik penyimpanan ini adalah menekan sekecil mungkin atau meniadakan terjadinya respirasi dan transpirasi yang dapat dicegah dengan meningkatkan kelembapan relatif dan menurunkan udara. Karena menurut Ranggono, mutu simpan buah dan sayuran akan lebih bertahan lama jika laju respirasi rendah. Pengolahan kentang. Selain dikonsumsi dalam keadaan segar, yaitu menjadi makanan pokok, dewasa ini kentang juga dimanfaatkan menjadi berbagai hasil industri makanan olahan. Secara umum, hasil olahan kentang dapat berupa tepung, kentang kering, kentang beku, dan keripik kentang. Kentang juga dapat dikreasikan dalam berbagai bentuk masakan seperti pelengkap sayuran, campuran dalam olahan kue, perkedel, kroket, bubur, kue lumpur kentang, donat kentang, kentang panggang, tumis, kukus, rebus, dan salad. Nah, manfaat dari kentang adalah untuk menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan otak dan sistem saraf, menjaga kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, melancarkan pencernaan, serta menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Adila. Jenis ubi jalar dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut, yaitu ubi jalar putih, ubi jalar ungu, dan ubi jalar kuning. Morfologi pada ubi jalar sendiri adalah bentuk batangnya tumbuh silindris, tipis, tumbuh merambat namun tegak, bercabang dan berwarna coklat kehitaman. Daun ubi jalar tumbuh pada batang, tunggal dan bertangkai pada buku-buku batang. Daunnya membulat lonjong, runcing, namun ada pula yang tumpul mirip seperti jari tangan, dengan panjang 4-14 cm dan lebar 4-11 cm. Bentuk dan ukuran daun ubi jalar berbeda antara varietas satu dengan yang lainnya.
Tumbuhan ini memiliki dua tipe akar, yaitu akar sejati, akar serabut, dan akar tunggang yang berwarna putih sebagai penyimpan energi hasil fotosintesis. Bunga pada ubi jalar berbentuk trompet dan berwarna ungu. Tumbuhan ini umumnya tidak berbuah, namun jika berbuah dan berbiji biasanya sulit tumbuh karena bijinya terlalu keras. Berikut adalah komposisi kimia dari ubi jalar. Penyimpanan ubi jalar dengan baik tentunya akan membuat ubi jalar memiliki baik. Bila dilakukan dengan tepat setelah mengalami proses penyimpanan, kualitas ubi justru malah makin meningkat dan akan memiliki rasa yang lebih manis serta tekstur yang lembut. Penyimpanan ubi jalar dapat dilakukan dengan cara menyimpannya di rak atau keranjang dan menghindari kontak fisik langsung dengan lantai. Dapat dialasi dengan menggunakan kain atau papan kayu. Pengolahan ubi jalar dapat direbus, digoreng, difermentasi menjadi tape. Ada pula yang mengiris tipis dan dikeringkan untuk pembuatan keripik dari ubi jalar. Di beberapa negara maju, seperti Amerika, produk ubi jalar digunakan sebagai pengganti kentang, bahkan untuk campuran pada minuman, di mana ubi jalar tersebut diolah menjadi gula fruktosa. Lalu dapat pula diolah menjadi tepung yang diiris tipis-tipis, lalu melewati proses pengeringan dan kemudian ditepungkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alda. Selanjutnya, pada fungsi, ubi jalar menyimpan pati, gula, dan berbagai metabolit sekunder yang memiliki nilai gizi yang penuh khasiat apabila dikonsumsi dengan baik. Ubi jalar memiliki banyak fungsi, dari daun, kulit, daging, dan patinya. Yang pertama, daun ubi jalar dapat dijadikan sayuran dan dikonsumsi karena memiliki banyak fungsi yang berkhasiat untuk kesehatan. Yang kedua, kulit ubi jalar mengandung antioksidan yang tinggi sehingga sangat baik untuk dikonsumsi. Yang ketiga, daging ubi jalar dapat dijadikan untuk berbagai bahan dasar makanan dengan olahan lebih lanjut. Dan yang keempat, pati ubi jalar dapat digunakan sebagai bahan industri pembuatan kosmetik, kertas, dan tekstil. Selanjutnya yaitu standar mutu. Secara umum, ubi jalar tidak boleh berbau asing, bebas dari hama dan penyakit, bebas dari bahan kimia seperti insektisida dan fungisida, harus memiliki keseragaman warna, bentuk, maupun ukuran umbinya, harus mencapai titik masak fisiologis optimal dan harus dalam kondisi bersih. Dan terdapat khusus, yaitu terdapat komponen mutunya, berat umbinya, umbi cacat, kadar air, kadar serat, dan kadar pati. Selanjutnya, manfaat dari ubi jalar. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat yang tergolong murah, mudah didapat, dan dibudidayakan sehingga banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai substitusi makanan pokok. Selain itu, kandungan nutrisi terdapat pada ubi jalar juga banyak dan sangat bermanfaat untuk kesehatan. Dengan mengonsumsi ubi jalar dapat mengendalikan gula darah karena mempunyai skala indeks glikemik yang rendah sehingga penting juga untuk mengatasi diabetes. Ubi jalar juga bermanfaat untuk mengontrolan tekanan darah karena mengandung kalium yang tinggi, kandungan antioksidannya yang bermanfaat juga untuk meningkatkan kesehatan sistem pencernaan, serta dapat mengurangi resiko kanker karena terdapat antosianin yang memperlambat pertumbuhan sel kanker. Dan daun ubi jalar juga sangat baik bila dikonsumsi. Banyaknya vitamin K pada daun ubi jalar berguna untuk meredakan nyeri pada saat haid. Daun ubi jalar juga membantu pembekuan darah dan meningkatkan penglihatan. Selanjutnya, UI akan dijelaskan oleh jenis-jenis UI dari hasil karakterisasi diperoleh
12 jenis, yaitu uwi legi, uwi putih, uwi sego, uwi jaran, uwi ketan, uwi ireng, uwi bangkulit, uwi ulo, uwi tambi, uwi selat, uwi kelelet, dan uwi randu. Morfologi uwi. Uwi merupakan tanaman merambat yang dapat mencapai panjang 10 meter, akarnya berserabut dan dangkal, biasanya terbatas pada kedalaman 1 meter dari tanah. Tanaman ini umumnya berumbi satu dan memiliki variasi dalam ukuran maupun bentuk, yakni berbentuk ataupun menjari. Kulit umbi berwarna coklat sampai hitam, sedangkan daging umbi berwarna putih, krem atau keunguan. Batang ciri khas lainnya yaitu batangnya membelit ke arah kanan. Bunga uwi, bunga jantan tersusun rapat pada daun dan bersumbu di cabang. Dapat mencapai panjang 30 cm, sedangkan bunga betina tersusun jarang dan lebih panjang, 60 cm. Beberapa kultivar tidak memiliki bunga dan kebanyakan tipe seperti itu steril. Daun uwi, daun berbentuk mata panah, pangkalnya berkaki dan saling berhadapan, berwarna hijau terang atau sedikit keunguan, serta memiliki bunga yang tersusun majemuk dari ketiak daun. Berikut adalah kandungan gizi dari uwi. Penyimpanan. Masyarakat umum biasanya memanfaatkan dan menyimpan uwi dalam bentuk tepung. Uwi legi adalah salah satu umbi lokal di Indonesia yang mempunyai kandungan pati dalam jumlah besar. Keberadaan pati dalam jumlah besar pada uwi dimanfaatkan dalam bentuk pati resisten yang dapat digunakan sebagai prebiotik. Pengolahan. Uwi dapat diolah menjadi produk setengah jadi ataupun beberapa produk makanan, antara lain keripik. Pembuatan keripik uwi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang kedua, tepung. Tepung uwi instan dapat dimanfaatkan seperti halnya tepung lain, yaitu untuk bahan baku atau campuran produk kue, roti, dan mie. Yang ketiga, ada saut instan. Saut instan merupakan produk setengah jadi berbentuk serpihan kering dengan kadar air sekitar 10%. Tahan lama apabila disimpan dan mudah dalam penyajian. Teknik pembuatan saut sangat mudah dan hanya menggunakan peralatan sederhana sehingga Fungsi uwi memiliki banyak fungsi biologi seperti membersihkan radikal bebas, antimutagenisitas, anti-charge aktivitas nogen, dan efek antihipertensi. Uwi memiliki aktivitas antioksidan yang tergolong mencegah di antara 43 sayuran dengan telah menarik banyak perhatian karena manfaat kesehatan positif. Antosianin dari uwi lebih baik dari kubis merah, kulit anggur, dan jagung ungu. Standar mutu. Penetapan standar mutu tepung umbi uwi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis mutu tepung umbi uwi dengan syarat mutu tepung singkong dan tepung tapioka. Manfaat. Pada tahun 2020 diperkirakan 3,8 juta penduduk Indonesia akan menderita penyakit diabetes. Hal ini dikarenakan pola makan masyarakat yang sangat gemar mengkonsumsi gula. Salah satu bahan pangan yang dapat digunakan sebagai sumber alternatif pangan yang sehat adalah uwi. Karena umbi ini memiliki kadar gula yang rendah namun berkarbohidrat tinggi sehingga cocok untuk penderita diabetes. Konsumsi uwi secara nyata dapat menurunkan kadar gula darah dan berat badan dibandingkan dengan kontrol. Selanjutnya ada talas atau keladi. Jenis talas di Indonesia umumnya ada 3. Yang paling sering ditemukan dan diolah sebagai makanan yaitu talas Bogor, talas Padang, dan talas Belitung. Morfologi. Tanaman talas adalah tumbuhan dengan tangkai daunnya semua berbentuk silinder. Umbi talas kebanyakan coklat muda dan daun berbentuk seperti jantung memanjang dengan sifat tahan air.
Berikut adalah komposisi kimia talas per 100 gram. Penyimpanan. Penyimpanan talas yang tidak baik dapat mengakibatkan kerusakan mutu talas. Kerusakan bahan pangan dapat dikarenakan penyimpanan yang melalui batas normal 2 minggu. Kerusakan ini berupa perubahan warna pada daging umbi yang segar menjadi coklat. Kerusakan lainnya berupa pertumbuhan kapang yang disertai perubahan warna dan bau pada talas. Penyimpanan talas dalam usaha tani talas sangat diperlukan untuk menjaga kandungan atau nilai nutrisinya. Pengolahan. Yang pertama ada tepung talas rendah oksalat. Yang kedua ada mie talas. Yang ketiga ada pangsit talas. Dan yang keempat ada stik talas. Fungsi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Tak hanya itu, talas juga diperkaya antioksidan, karbohidrat kompleks, vitamin C, vitamin B, vitamin A, serta mineral zat besi dan tembaga. Aneka nutrisi pada talas tersebut menjadikan talas sebagai salah satu makanan yang berperan penting dalam memelihara kesehatan dan fungsi organ tubuh. Standar mutu. Talas tidak boleh memiliki bau asing, talas harus bebas dari hama dan penyakit, talas harus bebas dari bahan kimia seperti insektisida dan fungisida. Talas harus memiliki keseragaman warna, bentuk, maupun ukuran umbinya. Talas harus sudah mencapai masak fisiologis optimal. Talas harus dalam kondisi bersih. Manfaat. Talas merupakan tanaman penghasil bahan pangan alternatif nasional yang sudah teruji dan terbukti beradaptasi dengan baik di Indonesia. Selain itu, talas juga sangat penting bagi pengembangan industri pangan, kecukupan gizi masyarakat, dan berujung pada kesejahteraan rakyat. Manfaat talas diantaranya yaitu menjaga kadar gula tetap normal, mencegah penyakit jantung, meningkatkan kekuatan tulang, mengurangi risiko kanker, dan membantu menjaga berat badan. Yang kelima ada wortel. Jenis wortel sendiri terbagi menjadi 5, yaitu wortel imperator, jenis wortel yang memiliki bentuk bulat memanjang dan meruncing di ujung seperti kerucut. Wortel Nantes memiliki ukuran yang variatif kecil sampai sedang dengan diameter yang sama dari atas sampai bawah. Wortel Chantenay merupakan jenis wortel yang berbentuk lebih tebal dan tumpul pada ujungnya. Wortel ini panjangnya berkisar antara 10 sampai 12 cm dengan daging yang keras namun renyah serta rasanya manis. Yang keempat ada wortel Danvers. Wortel ini panjang, kurus berisi, sangat meruncing, aromanya wangi, teksturnya halus, dan merupakan salah satu tanaman yang mudah untuk tumbuh. Yang terakhir ada wortel mini ball round. Sesuai dengan namanya, wortel ini berbentuk seperti bola dan berukuran kecil yang hanya mencapai 3-4 inci. Lalu morfologi pada wortel. Wortel mempunyai morfologi seperti daun, batang, akar, bunga, dan umbi. Tumbuhan ini dikategorikan sebagai jenis tumbuhan semusim karena hanya bisa bereproduksi sekali kemudian mati. Daun wortel termasuk daun majemuk menyirip ganda, 2 atau 3 dan bertangkai. Memiliki anak daun yang terletak tidak beraturan, setiap pertumbuhannya memiliki 5-7 tangkai daun yang berukuran agak panjang. Batang tumbuhan wortel sangat pendek, hampir tidak terlihat, berwarna hijau tua, berbentuk bulat, tidak berkayu, basah, dan berdiameter kecil. Akar pada tumbuhan ini memiliki 2 jenis, yaitu akar tunggang dan serabut. Pada bagian akar tunggang akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi tempat cadangan makanan. Bentuknya berubah menjadi besar dan bulat memanjang. Bentuk akarnya seperti tombak dan meruncing ke ujung dengan serabut akar sebagai percabangan. Akar yang berubah fungsi itulah yang disebut umbi wortel. Bunga pada tumbuhan ini tumbuh di ujung tumbuhan dan berbentuk payung ganda
berwarna putih atau merah muda agak pucat dengan coklat di bagian tengahnya. Berikut adalah komposisi kimia berdasarkan USDA National Nutrient Database tahun 2016. Lalu penyimpanan wortel dapat dilakukan dengan berbagai cara. Wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang sering diolah untuk membuat berbagai jenis masakan. Wortel dalam keadaan segar dapat bertahan hingga sekitar 10 hari apabila disimpan di tempat yang kering dan jauh dari sayur atau buah-buahan yang menghasilkan gas etilena, karena bisa menyebabkan wortel cepat busuk dan terasa pahit. Penyimpanan wortel juga bisa dimasukkan ke dalam kulkas, dan tentunya hal ini bisa membuat lebih tahan lama 2-3 bulan. Bisa juga dengan proses pengeringan, dijadikan acar, dan didinginkan di dalam air yang diganti sehari sekali. Pengolahan pada wortel dapat dilakukan dengan banyak cara tanpa menghilangkan nilai gizi, rasa, dan aromanya. Sebagai bahan pangan fungsional, pengolahan wortel dapat dilakukan dengan pengukusan. Proses pengolahan dengan cara ini bisa menghilangkan dinding selulosa sel yang tebal dan membebaskan nutrisi di dalamnya, sehingga dapat mengakibatkan tubuh bisa menyerap lebih dari separuh karoten di dalam wortel. Selain itu juga, pengolahan wortel terus berkembang, di antaranya menjadi tepung wortel, sari wortel instan, minuman fermentasi, hingga kerupuk wortel. Fungsi wortel adalah sebagai sumber utama vitamin A yang didapat dari kandungan beta-karotennya. Berperan penting untuk pertahanan dan kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan sel-sel baru, serta berfungsi sebagai perawatan kulit, selaput membran, gigi, mata, dan organ reproduksi. Antioksidan pada wortel berfungsi sebagai penangkal radikal yang menjadi penyebab kerusakan membran sel yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Selain umbinya, tumbuhan ini juga dapat digunakan daunnya. Daun wortel mengandung vitamin K dan magnesium yang berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan pembekuan darah. Ada juga vitamin C yang berfungsi sebagai salah satu antioksidan dan sifatnya detoksifikasi. Kemudian ada standar mutu pada wortel. Secara umum, standar mutu wortel yang harus dipenuhi adalah wortel dalam keadaan utuh, tampilan segar, bersih, dan juga layak dikonsumsi. Wortel juga harus bebas dari hama dan penyakit, kerusakan fisik dan kerusakan akibat perubahan temperatur yang ekstrim, kelembapan eksternal yang abnormal, aroma dan rasa asing, serta umbi wortel dipanen setelah memenuhi kriteria panen sesuai karakteristik varietas dan atau lokasi tumbuh. Lalu ada persyaratan khusus berdasarkan SNI, ada kelas super, kelas 1, kelas 2. Dan berikut adalah persyaratannya. Kemudian manfaat dari wortel. Dari berbagai fungsi yang dimiliki tumbuhan wortel, manfaat yang dihasilkan sangat banyak, terutama untuk kesehatan. Wortel bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari infeksi dan patogen, menjaga kesehatan kulit, paru-paru, serta ginjal. Dengan kandungan gizi yang tinggi, wortel menjadi sangat bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan, termasuk menjaga retina dari risiko degenerasi makula dan katarak. Selain itu, manfaat lainnya juga didapat jika mengonsumsi daunnya, yaitu membantu menjaga kesehatan tulang agar tetap kuat karena mengandung magnesium yang terdapat pada klorofilnya. Selanjutnya adalah bawang merah dan bawang putih yang akan dibacakan oleh Afifah. Baik, terima kasih Adila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bawang merah dan bawang putih. Slide. Yang pertama ada jenis bawang merah. Di sini ada 9 jenis bawang merah yang biasa dibudidayakan di Indonesia, yaitu yang pertama bawang merah jenis Bima Brebes. Ciri yang menonjol adalah bentuk umbi yang lonjong dan berwarna merah muda. Yang kemudian ada bawang merah kuning, umbinya bulat, besar dengan ujung meruncing berwarna merah gelap. Yang ketiga ada bawang merah jenis Maja Cipanas, mempunyai umbi yang berbentuk gemuk, bulat, dan gepeng, berwarna merah tua, serta keriput. Yang keempat ada bawang merah Mentes, mempunyai umbi kecil, pipih, berwarna merah pucat. Yang kelima ada bawang merah Pancasona, memiliki umbi yang bulat tinggi, berwarna merah keunguan. Yang keenam ada bawang merah Sembrani, memiliki umbi yang sangat bulat, berwarna merah pucat. Kemudian ada bawang merah Trisula, memiliki umbi panjang, pipih, runcing, serta berwarna merah tua. Kemudian ada bawang merah TSS Agrigoti 1, mempunyai umbi yang berbentuk pipih namun bulat. Dan yang terakhir ada bawang merah Violeta 2 Agrihorti, mempunyai umbi bulat berwarna merah muda. Kemudian ada jenis-jenis bawang putih. Yang pertama ada bawang putih kating, memiliki daging yang padat dan berwarna putih bersih.
Kemudian ada bawang putih lanang, hanya terdiri dari 1 siung. Ada bawang putih sincung, yang baunya tidak sekuat jenis cutting. Kemudian ada bawang putih porcelain, yang bagian luarnya menyerupai kertas dan lebih tebal daripada bawang putih pada umumnya. Ada juga bawang putih silver skin yang memiliki kulit siung mengkilat dan sedikit rasa seperti tumbuhan liar. Yang terakhir ada bawang putih creole yang memiliki rasa cenderung manis di akhir. Kemudian ada morfologi. Morfologi bawang merah memiliki akar yang serabut dengan sistem perakaran dangkal dan bercabang. Memiliki batang sejati berbentuk seperti cakram, tipis dan pendek. Memiliki daun yang berbentuk silindris, kecil memanjang, berlubang, dan ujungnya runcing. Kemudian memiliki bunga yang berada di ujung tanaman sebanyak 50-200 kuntum yang melingkar seperti payung. Memiliki biji yang berbentuk pipih, awalnya berwarna putih namun akan berubah menjadi hitam saat tua, dan memiliki buah yang berbentuk bulat dengan ujung tumpul yang membungkus bijinya. Kemudian morfologi bawang putih memiliki akar yang terbentuk di pangkal bawah batang sebenimnya, batangnya semu dan dapat berubah bentuk. Kemudian ada daun yang berbentuk pipih rata, tidak berlubang, runcing, dan melipat ke arah dalam. Kemudian ubinya terdiri atas beberapa siung. Kemudian ada komposisi kimia. Berikut adalah komposisi kimia dari bawang merah. Dan berikut adalah komposisi kimia dari bawang putih. Kemudian ada penyimpanan. Saran penyimpanan adalah simpan bawang merah atau bawang putih utuh di keranjang yang mempunyai pori-pori besar sehingga sirkulasi udaranya lebih baik. Selain itu, supaya bawang putih tidak cepat busuk, sebaiknya jauhi dari sayuran atau buah-buahan lain, seperti kentang saat disimpan. Apabila bawang sudah dikupas, simpan di dalam kulkas. Bawang kupas yang disimpan di dalam kulkas dengan wadah terbuka dapat bertahan selama 2-3 minggu. Selain itu, jangan menyimpan bawang merah dan bawang putih di tempat yang sama secara bersamaan. Kemudian ada pengolahan. Pengolahan bawang merah yang sering kita jumpai adalah kerupuk bawang, minyak bawang, bawang goreng, bawang giling, dan acar bawang. Sementara cara pengolahan bawang putih, hancurkan atau iris semua bawang putih sebelum kamu memakannya. Ini meningkatkan kandungan alisin. Dan sebelum kamu memasak dengan bawang putih yang dihancurkan, diamkan selama 10 menit, dan gunakan banyak bawang putih, lebih dari 1 siung jika kamu bisa. Kemudian ada standar mutu bawang merah, dan ada standar mutu bawang putih berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang terakhir ada manfaat. Manfaat bawang merah menyehatkan tulang karena kalsium yang dikandungnya. Bawang merah juga mengandung flavonoid dan tiosulfanat sehingga bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Bisa juga meningkatkan penglihatan akibat kandungan vitamin E, menyehatkan mulut karena terdapat vitamin C. Kemudian manfaat bawang putih yang pertama menurunkan risiko kolesterol karena kandungan alisin, menyehatkan jantung karena ada ekstrak aged garlic, menjaga kesehatan otak, dan memperkuat tulang karena adanya flavonoid. Kemudian untuk ubi ketujuh ada ubi kayu. Yang pertama, ubi kayu biasa dikenal dengan nama singkong atau bernama latin Manihot utilissima, yang merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Saat terjadi krisis pangan di Indonesia, singkong mulai menduduki posisi pangan pokok alternatif selain beras dan jagung. Kemudian ada jenis-jenis. Berikut adalah beberapa jenis ubi kayu yang sering dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama ada ubi kayu atau singkong mentega. Dengan mempunyai ciri memiliki daging umbi berwarna kuning yang menarik dengan rasa kenyal seperti ketan. Kemudian ada singkong gajah, merupakan singkong asal Kalimantan Timur yang cukup mudah dikenali karena ukurannya yang besar. Kemudian ada singkong manggu yang berasal dari Cimanggu, Jawa Barat, memiliki rasa yang gurih, manis, dan memiliki pati tinggi. Singkong manggu merupakan jenis singkong yang paling banyak dijual di pasaran. Kemudian ada morfologi. Batang singkong berbentuk bulat, bergerigi, dan terbentuk dari bekas pangkal tangkai daun. Memiliki tinggi 1 hingga 4 meter. Kemudian daun singkong memiliki tangkai panjang dan helaian daunnya berbentuk menyerupai telapak tangan. Kemudian akar pada tumbuhan singkong dapat mendebal dan membentuk umbi. Bagian umbi ini banyak mengandung zat tepung atau pati.
Umbi singkong berasal dari akar dengan panjang berkisar antara 50-80 cm tergantung varietasnya. Umumnya, umbi singkong berwarna putih ke kuning-kuningan. Berikut adalah komposisi kimia pada singkong. Kemudian ada saran penyimpanan. Pada umumnya, singkong yang belum dikupas dapat bertahan tanpa perlakuan khusus selama 3 hari di suhu ruang. Setelah itu, kondisi singkong sudah kurang layak. Namun apabila sudah dikupas, kita perlu merendamnya di dalam air dan singkong dapat bertahan selama 24 jam ke depan. Kemudian ada cara pengolahan. Berikut adalah beberapa cara mengolah singkong dengan aman. Yang pertama dikupas, kemudian direndam untuk menghilangkan zat-zat kimia yang berbahaya dan dimasak sampai matang. Dan contoh olahan singkong adalah saus singkong, singkong Thailand, stik singkong panggang, singkong keju skotel, keripik singkong, dan singkong rebus. Kemudian ada manfaat. Singkong mengandung kalori yang cukup tinggi, oleh karena itu singkong dapat berperan sebagai penambah energi. Selain kalori, singkong juga mengandung karbohidrat kompleks dan serat yang berguna untuk mengendalikan kadar gula darah. Singkong juga cukup mengandung banyak vitamin, diantaranya vitamin A, vitamin C, dan beta-karoten. Tidak hanya umbi singkong yang memiliki manfaat, tapi daun pada tumbuhan singkong juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, adanya vitamin B yang dapat mengurangi sakit kepala, vitamin A yang mampu membantu menjaga kesehatan mata, kemudian air rebusan singkong dapat membantu meredakan demam, dan magnesium yang dapat membantu menurunkan potensi terkena rematik. Kemudian ada standar mutu. Keripik singkong merupakan salah satu makanan yang paling banyak diminati di masyarakat. Mulai dari usaha kecil hingga industri besar berlomba-lomba menjual produk keripik singkong. Oleh karena itu, perlu diperlakukan penerapan standar mutu untuk keripik singkong. Berikut adalah standar mutu keripik singkong menurut Standar Nasional Indonesia. Yang kemudian Globak akan dijelaskan oleh Alsya. Baik, apakah suara saya bisa masuk? Iya, bisa. Sebentar. Baik, jenis umbi-umbian yang ke-8 yaitu lobak. Lobak jenisnya ada 3. Yang pertama lobak lokal, yaitu ciri-cirinya umbinya berwarna putih, bulat memanjang, ujungnya meruncing atau tumpul seperti singkong. Kemudian panjang umbinya sekitar 20 cm, memiliki berat sekitar 0,5 kg, rasanya segar dan agak pedas. Kemudian bila dipanen lebih cepat, ukuran umbinya menjadi lebih pendek, sekitar 5-10 cm. Kemudian di pasaran dikenal sebagai lobak lilin. Dan yang kedua adalah radis. Ciri-cirinya ukurannya cukup mungil. Kemudian warna kulit luarnya bervariasi dari merah, kuning, hitam, atau campuran merah dan putih. Lalu bentuk umbinya bervariasi dari bundar, sedang, dan panjang. Yang ketiga yaitu lobak daikon. Lobak hibrida ini berasal dari Jepang. Panjang ubi dapat mencapai 60 cm dan beratnya 2 kg. Bau tidak begitu sengak, rasanya agak manis dan tidak getir. Morfologi lobak. Yang pertama, lobak memiliki bunga majemuk berbentuk tandan. Bunga mekar berturut-turut dari bawah ke atas. Panjang tangkai bunga mencapai 0,75-2 cm. Daun kelopak berbentuk panjang linear dan panjangnya 6-10 mm. Mahkota bunga berwarna ungu, kadang putih, dan terdapat urat-urat yang berwarna hijau. Ukuran panjang mahkotanya 0,75 sampai 1,75 cm. Kemudian buah polong yang dihasilkan tebal, kemudian berambut dan menghasilkan 2 sampai 5 biji. Batangnya berongga, daunnya sedikit berambut kasar. Untuk komposisi kimia lobak, teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Lalu, penyimpanan lobak yang baik, yaitu dengan menyimpannya di ruangan dingin, seperti kotak atau peti yang berisi es. Untuk pengolahan lobak,
bisa dijadikan aneka ragam variasi masakan seperti salad, acar lobak, sup lobak, dan soto. Teman-teman bisa membuat kreasi sendiri dari bahan lobak itu sendiri ya. Kemudian manfaat lobak. Yang pertama, dapat menangkal batuk, demam, peluru dahak, atau lendir yang menyumbat hidung dan tenggorokan. Kemudian yang kedua, rebusan air daun lobak dapat diminum, meredakan masalah pencernaan. Yang ketiga, air perasan umbi lobak yang diparut dan dicampur madu dapat digunakan untuk mencegah flu. Yang keempat, vitamin C dalam lobak merupakan properti antioksidan dan anti peradangan. Yang kelima, memperbaiki jaringan agar tetap berfungsi dengan baik. Ya, jaringan tubuh maksudnya. Kemudian yang keenam, herba kecantikan yang dapat mengobati penyakit kulit kering, berjerawat, dan sensitif. Standar mutu pada lobak, yang pertama, kulitnya yang berwarna cerah dan halus, dan lobak nampak masih segar atau tidak layu. Kemudian teksturnya keras dan tidak kering. Baik, jenis umbi-umbian yang ke-9 adalah buah bit. Buah bit memiliki dua jenis, yaitu bit putih dan bit merah. Yang bit putih memiliki ciri-ciri pertama, daun besar, separuh keriting, mengkilat ketimbang umbinya. Yang kedua, tulang daunnya besar dan berwarna. Warna tulang daunnya itu tadi putih, merah, atau hijau. Kemudian umbinya berwarna merah keputih-putihan. Kemudian yang kedua, bit merah memiliki ciri-ciri pertama, warna umbinya merah tua. Kemudian jenis bit ini sudah banyak ditanam di beberapa daerah dataran tinggi di Indonesia. Morfologi buah bit, yang pertama, biji bit berkeping 2 atau dikotil dan berbunga. Kemudian mempunyai daun yang tipis berbentuk lonjong bergelombang, terdapat tulang dan urat daun yang berwarna merah. Tidak memiliki batang, semua tangkai daun berwarna merah mengumpul membentuk roset di permukaan tanah. Lalu umbi bit berwarna merah atau ungu dari kulit luarnya hingga bagian dalam umbi. Yang keenam, umbi yang tumbuh hanya berasal dari satu tanaman. Untuk tumbuh menjadi umbi yang dapat dipanen pada umumnya memerlukan 2,5 sampai 3 bulan dari waktu tanam. Kemudian komposisi kimia pada buah bit. Teman-teman bisa melihat dan membaca sendiri apa saja komposisi yang terkandung dalam buah bit. Terdapat banyak sekali seperti mineral, vitamin, protein, dan lain sebagainya. Lalu penyimpanan buah bit disimpan dalam kulkas, dapat bertahan selama kurang lebih 3-4 hari. Kemudian buah bit disimpan pada rak sayur dalam kulkas, daya simpannya mencapai 2-4 minggu. Lalu penyimpanan dalam freezer tidak disarankan karena buah bit cenderung akan melunak dan cepat mengalami pembusukan. Bila ingin menyimpan di freezer, teman-teman bisa membungkus buah bit dengan plastik terlebih dahulu. Kemudian pengolahannya, buah bit bisa diolah menjadi aneka makanan seperti jus, salad, acar, keripik, dan buah bit bisa dijadikan pewarna alami. Kemudian standar mutunya, yang pertama, teksturnya yang masih keras dan tidak lunak. Kemudian yang kedua, berukuran sedang, tidak besar atau kecil. Yang ketiga, kulit buah bit tidak mengelupas atau retak.
Itu menandakan bahwa buah bitnya baik. Yang terakhir manfaatnya, umbi bit atau buah bit mengandung vitamin C, vitamin B, dan vitamin A, baik untuk kesehatan tubuh manusia. Kemudian mengandung vitamin dan mineral dapat dikonsumsi dalam jumlah yang banyak bagi penderita darah rendah. Yang ketiga, kaya serat pangan, vitamin dan mineral yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan dan berpotensial untuk membantu pencegahan infeksi, bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker, terutama kanker kolon atau usus besar. Baik, selanjutnya umbi Garut. Yang selanjutnya adalah umbi Garut. Jenis umbi Garut. Tanaman Garut merupakan tanaman umbi-umbian yang sudah lama dibudidayakan di pedesaan dan dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Jenis Maranta meliputi spesies Garut yang ada di Indonesia pada umumnya adalah Maranta arung dasar bentuk umbi atau rhizoma. Garut dapat dibedakan jadi dua jenis, yaitu creole dan banana. Morfologi dari umbi Garut. Garut merupakan terna atau tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak membentuk kayu tegak dengan tinggi antara 40 sampai 100 cm. Batangnya tipis, biasanya bercabang, dan mempunyai cabang banyak arah ke ujung. Bunga Garut berbentuk malai yang tumbuh di ujung batang berwarna putih. Buah berbentuk lonjong berwarna merah tua, gundul sampai berambut. Daunnya keras dan bercabang, berseling, tangkai daun berpelepah pada pangkalnya dengan helaian daun berbentuk bulat telur hingga melonjong, berwarna hijau atau kadang-kadang bergaris putih atau ungu kemerahan. Rimpang berdaging, berbentuk silinder, berwarna putih atau kemerahan. Berdasarkan bentuk umbi atau rhizoma, Garut dapat dibedakan jadi dua jenis, yaitu creole dan banana. Kedua rhizoma atau umbi tersebut mempunyai kesamaan di antaranya sama-sama berwarna putih. Creole rhizomanya kurus, panjang, menjalar ruas, dan menembus ke dalam tanah. Bila kultivar ini tumbuh di daerah yang kurang subur, kultivar ini mempunyai kecenderungan menjadi umbi yang kurus dan tidak dapat dimanfaatkan. Kulit kultivar ini setelah dipanen mempunyai daya tahan selama 7 hari sebelum dilakukan pengolahan. Yang kedua adalah kultivar banana. Rhizomanya lebih pendek dan gemuk, tumbuh dengan tandan terbuka pada permukaan tanah. Umbinya terdapat dekat dengan permukaan tanah, maka lebih mudah dipanen. Keuntungan lain dari kultivar ini adalah kecenderungan untuk menjadi akar cerut itu sangat kecil sekali. Hasil panen lebih tinggi dan kandungan seratnya lebih sedikit, sehingga lebih mudah diolah bila dibandingkan dengan creole. Tapi kekurangan dari kultivar ini adalah kualitas umbi setelah pemanenan cepat sekali mengalami kemerosotan hingga harus segera diolah paling lama dalam tempo 48 jam setelah panen. Komposisi kimia dalam umbi Garut adalah umbi Garut segar mengandung nutrisi yang cukup tinggi sebagai bahan pangan, yaitu 19,4% sampai 21,7% pati, 1% sampai 2,2% protein, 69% sampai 72% air, 0,6% sampai 1,3% serat, 1,3% sampai 1,4% kadar abu, serta sedikit gula. Penyimpanan umbi Garut. Setelah umbi Garut dipanen ketika umur 10 sampai 12 bulan, biasanya masyarakat disarankan untuk memanen pada 12 bulan karena pada saat 12 bulan itu kandungan pati dalam Garut adalah yang terbaik. Masyarakat lebih sering memanfaatkan Garut dengan mengambil tepungnya terlebih dahulu, kemudian dilakukan penyimpanan Garut di tempat yang kering. Pengolahan Garut dapat dijadikan
Berbagai jenis makanan seperti pati Garut, emping Garut, keripik Garut, jenang Garut, jentik manis, kue dadar, brownies, kukus Garut. Manfaat dari Garut sendiri adalah umbi Garut memiliki manfaat kesehatan karena indeks glikemiknya yang rendah, yaitu 14, dibanding umbi-umbi lainnya seperti gembili, kimpul, ganyong, dan ubi jalar. Indeks glikemik merupakan ukuran yang menyatakan kenaikan kadar gula darah seseorang setelah mengkonsumsi makanan yang bersangkutan. Makin tinggi indeks glikemik berarti makanan tersebut makin tidak baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Oleh karena itu, umbi Garut sangat baik dikonsumsi penderita diabetes atau kencing manis. Pati Garut bermanfaat dalam industri makanan bayi dan makanan khusus orang-orang sakit. Sebagai obat tradisional yang berkhasiat menyembuhkan mencret, eksem, memperbanyak air susu ibu atau ASI, dan menurunkan suhu badan yang terjangkit demam. Sebagai bahan pembuatan kosmetika, lem, dan minuman beralkohol. Air perasan umbi Garut digunakan sebagai penawar racun lebah, racun ular, dan obat luka. Berdasarkan hasil penelitian di Amerika, sisa hasil limbah olahan umbi Garut dapat digunakan dalam industri kertas tahan sobek dan bahan bakar. Penelitian pati Garut digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan masker wajah karena memiliki kandungan amilopektan yang tinggi sehingga tepung Garut memiliki kemampuan merekat yang baik. Selanjutnya adalah bengkuang yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada bengkuang. Jenis bengkuang ada 2, yaitu badur dan genjah. Bedanya apa? Kalau badur itu membutuhkan waktu panen hingga 7-11 bulan. Dan genjah memiliki umur panen yang lebih cepat dan hanya membutuhkan waktu 4 bulan hingga 5 bulan. Selanjutnya, terdapat morfologi. Pada akar bengkuang, terdapat serabut tunggal dan berumbi, bisa mencapai 10-20 cm. Batang bengkuang bersifat menjalar dan membelit mencapai ketinggian 4-5 meter. Daunnya majemuk, bersifat menyirip dan beranak daun 3. Anak daun berbentuk bulat telur, melebar dan ujungnya runcing. Bentuknya belah ketupat dengan ukuran sekitar 7 hingga 21 kali 6 sampai 20. Tangkainya mempunyai panjang sekitar 8,5 hingga 16 cm. Bunga bengkuang cenderung berkumpul pada ujung atau ketiak daun. Memiliki panjang sekitar 60 cm dengan rambut yang berwarna coklat. Kelopak bunga berbentuk seperti lonceng dan berwarna kecoklatan. Mahkota bunga bertekstur gundul dan berwarna putih, ungu, serta kebiru-biruan. Tangkai sari berbentuk pipi, sedangkan kepala putiknya berbentuk seperti bola. Nah, buah bengkuang ini berbentuk bulat seperti gangsing. Memiliki berat mencapai 5 kg. Kulit buah tipis pada saat dikupas, berwarna kuning kecoklatan dan sedikit pucat. Selanjutnya, terdapat komposisi kimia bengkuang dalam 100 gram. Selanjutnya, penyimpanan bengkuang, suhu dan kelembapan adalah faktor utama pada penyimpanan umbi. Suhu ruang simpan berperan dalam mempertahankan struktur dari bengkuang tersebut. Semakin lama proses penyimpanan dapat berpengaruh dalam hal berat. Hal ini dikarenakan karena kandungan air yang ada di dalam bengkuang akan menguap dan terjadinya penyusutan berat dan penyusutan kulit. Bengkuang memiliki umur penyimpanan yang sangat baik dan tetap baik disimpan di tempat yang sejuk, kering, gelap selama sekitar 3 hingga 4 minggu. Suhu dingin di bawah 10 derajat Celcius akan membuat perubahan dalam warna dan tekstur. Nah, pengolahan bengkuang dapat dibuat rujak, asinan, dapat dijadikan tepung, dapat dijadikan pembuatan yogurt bengkuang, dapat dijadikan kerupuk, dan dapat dijadikan seperti kentang goreng. Selanjutnya,
Fungsi bengkuang mengandung inulin yang bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Di dalam biji bengkuang terdapat saponin dan rotenone berfungsi untuk racun ikan dan insektisida. Standar mutu bengkuang yang memiliki kualitas baik yaitu segar, bulat, dan berukur menengah. Bengkuang harus memiliki keseragaman bentuk, berat, dan ukuran, dan bengkuang tidak boleh mempunyai bau asing. Bengkuang harus bebas dari hama penyakit dan bahan kimia seperti insektisida dan fungisida. Bengkuang harus dalam keadaan bersih dan dalam pengemasan. Selanjutnya, manfaat bengkuang dapat digunakan untuk diet karena rendah kalori, memiliki sekitar 123 kilokalori per 100 gram. Dapat menstabilkan kandungan gula darah serta melancarkan pencernaan karena di dalamnya terkandung tinggi serat sekitar 6 gram serat. Dapat mencegah gangguan pada fungsi hati, mencegah kanker, anti-hipertensi, dan menurunkan kadar gula darah dalam darah karena terdapat kandungan zat antosianin. Terus dia dapat menjaga kesehatan mata karena berasal dari kandungan beta-karoten yang tinggi, vitamin C, dan zinc C. Mengurangi risiko terjadinya peradangan inflamasi yang disebabkan radikal bebas. Dan yang terakhir dapat mengendalikan produksi hormon melatonin merupakan antioksidan yang menjaga kesehatan sel dan sistem saraf otak sekaligus memperbaiki jika ada kerusakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.